Ya, shalom, selamat malam untuk kita semua, baik yang ada di tempat ini bahkan yang ada di Zoom. Kita bersukacita bahwa anugerah Tuhan begitu besar kepada kita hingga saat ini, memberikan berkat yang luar biasa lewat kesehatan, bahkan perlindungan serta rezeki yang boleh kita rasakan secara masing-masing, bahwasanya Tuhan itu begitu baik kepada kita. Saat ini, izinkan saya Bapak Ibu membawakan khotbah atau renungan yang sederhana yang Tuhan sudah siapkan kepada saya. Walaupun saya adalah orang dosa, tapi saya yakin dengan darah yang mahal Tuhan sudah mengampuni setiap dosa saya. Dan biarlah Tuhan yang akan menuntun kita kepada kebenaran. Saat ini saya akan membawakan khotbah yang hanya terdiri dari dua kata. Di manakah engkau? Nah, kata ini saya ingin ambil ilustrasi. Ada seorang tokoh yang terkenal ketika beberapa minggu lalu saya lihat di Instagram saya sendiri, ada yang viral seorang bapak yang muncul dari kinerja yang begitu banyak disukai oleh kalangan masyarakat, baik orang miskin, orang yang berkecukupan, atau orang kaya. Orang-orang ini dilayani oleh satu orang tersebut, dan dia adalah orang yang mempunyai pelayanan di negara kita, dan beliau menggeluti atau menyukai setiap akan politik yang cara memimpinnya itu dengan dinamis dan komunikatif. Siapakah beliau? Nah, beliau adalah Bapak Ganjar Pranowo SH MIP, Sarjana Hukum dan Magister Ilmu Politik. Beliau adalah sosok yang sekarang ini menjadi pemimpin yang luar biasa di kalangan masyarakat di wilayah Jawa Tengah. Dan pertanyaannya seperti ini Bapak Ibu, di manakah dia lahir dan dibesarkan? Ya. Bahkan di manakah dia bersekolah? Ketika saya lihat di Wikipedia bahwa bapak ini dilahirkan di tempat disekolahkan di SDN 1 Kutoarjo, kemudian lanjut ke SMP 1 Kutoarjo, baru di SMA-nya dia masuk ke Bopri Jogja. Kemudian ketika dia selesai di SMA-nya, bapak ini terjun ke Universitas Gadjah Mada mengambil jurusan Fakultas Hukum, lalu diambil S2-nya di UI, pasca sarjana ilmu politik. Nah, kurang lebih seperti itu. Kata di mana ini, Bapak Ibu orang-orang muda, ini adalah makna yang paling penting untuk menyatakan siapakah orang ini. Ya. Jadi makna dalam bahasa asli ada muncul pertama kali ketika Tuhan ucapkan di Taman Eden. Ya. Makna ini sebelum kita menuju kepada makna yang pertama kali diungkapkan oleh Allah, tapi kita akan melihat ada berapa kali makna tentang ayekah atau where are you? Ya. Di manakah engkau? Nah, Bapak Ibu orang-orang muda, seringkali dalam kehidupan kita pasti pernah dilontarkan pertanyaan seperti ini. Saya secara pribadi pernah juga ditanya oleh orang tua ketika saya sedang nonton bola pada waktu masa muda saya pada zaman SMA. Saya sering nonton Piala Dunia. Kemudian saya pulang larut malam hingga pulang jam 12. Lalu mama saya terbangun oleh karena pintu yang saya buka. Lalu dia bertanya, "Dari mana saja kamu? Di mana kamu tadi?" Saya bilang, "Mak, saya tadi habis nonton bola." "Setiap malam kamu nonton bola ya?"
Akhirnya di situ mama saya, walaupun saya sudah katakan jujur, tapi ada saja kalimat selanjutnya untuk saya bingung menjawab kepada mama saya ini. Jadi akhirnya akan timbul antara berbohong atau jujur. Nah, dari situ Bapak Ibu orang-orang muda, di dalam keseluruhan Alkitab ada 9 kali diulang kata AYK. Nah, di dalam Hakim-Hakim 8 ayat 18, di situ ada Gideon bertanya kepada Zeba dan Salmuna ketika dia berdua ini membunuh salah satu seorang. Disitulah muncul, di manakah kamu membunuh orang ini. Lalu Ayub 28 ayat 4, Allah bertanya kepada Ayub, ya, ketika Ayub sedang merasakan begitu sakitnya pencobaan yang dialami, untuk menguji kesetiaan dia kepada Tuhan. Dan pertanyaan inilah yang dilontarkan kepada Ayub. Kemudian Yesaya 50 ayat 1. Di sini dikatakan bahwa firman Allah kepada hamba-hambanya di Israel. Bahkan di Yesaya 63 ayat 15, Yesaya berdoa untuk Israel atas Edom. Lalu Yeremia 3 ayat 28, Israel murtad kepada Tuhan, dan inilah firman-Nya kepada Yeremia. Lalu Yeremia 3 ayat 2, firman Tuhan kepada bangsa Israel terhadap pertobatan. Kemudian di perjanjian baru ada tentang di manakah engkau, ada di Lukas 22 ayat 9 dan 11, di mana diceritakan bahwa murid-murid bertanya kepada Yesus tentang tempat makan untuk Paskah. Kemudian Yohanes 1 ayat 38, murid-murid juga bertanya di mana Yesus, ditanyakan tempat tinggal yang dia. Disitulah murid-murid bertanya kata di manakah engkau, itu merupakan suatu pertanyaan yang untuk mendapatkan identitas seseorang tersebut. Nah, begitupun juga di terakhir kata yang ke-9, sesuai dengan ayat yang ke-9 yang terdapat di Kejadian 3 ayat 9, bahwa di mana Adam dan Hawa ketika dia melakukan kesalahan di hadapan Tuhan, bahwa perintah Tuhan begitu mulia kepada Adam dan Hawa untuk menguji kesetiaan dia, apakah dia memuliakan Tuhan atau dia memihak kepada yang lain. Tapi di sini Tuhan tidak tinggal diam. Namun sebelum itu Bapak Ibu orang-orang muda, ketika Tuhan berfirman, di manakah engkau, kita akan melihat latar belakang masalah tersebut. Kalau Bapak Ibu ada Alkitab dalam Kejadian 3, di situ Tuhan memberikan tempat yang indah, Taman Firdaus yang Tuhan sediakan bagi Adam dan Hawa. Kemudian Bapak Ibu orang-orang muda, di dalam kutipan Nyonya Ellen G. White para nabi, saya lupa halamannya, bahwa seringkali malaikat Tuhan datang mengunjungi tempat yang didiami oleh Adam dan Hawa. Bahkan Allah pun juga sering datang kepada Adam dan Hawa. Tapi kenapa ada muncul dosa tersebut? Nah, kita akan selidiki Kejadian 3 ayat 1 sampai yang ke 21. Nah, di sini Bapak Ibu dan orang-orang muda, ketika ular yang Tuhan ciptakan, di situ ada ular yang paling cerdik. Paling cerdik artinya yang paling pintar, tapi dalam bahasa aslinya yang paling licik. Ya. Di sini Tuhan melihat peristiwa bagaimana ular berperan untuk melakukan tugas yang diberikan oleh Lucifer. Dan sinilah bahwa dia menguji. Maka dari itu Bapak Ibu, setiap seluruh Alkitab akan terus berperan antara yang baik dan yang jahat. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu akan ada antara Tuhan dan Lucifer. Dimanapun itu, dimanapun ayat-ayat tersebut akan terus
hanya dua yang berperan dalam menguasai panggung sandiwara ini. Saya yakin walaupun setan begitu sangat liciknya untuk menjatuhkan manusia, tapi saya yakin kuasa Tuhan lebih berkuasa. Apa uji yang ular sampaikan lewat pertanyaan yang dia berikan kepada Hawa? Di ayat pertama, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Lalu kata perempuan itu apa responnya? Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Ayat ketiga, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu. Nanti kamu mati. Garis bawahi, nanti kamu mati. Coba kita kembali lagi ke ke pasal 2 ayat 16 sampai 17. Di situ Bapak Ibu orang-orang muda, perkataan Hawa kita akan bandingkan ya terhadap Kejadian 3 ayat 3. Apakah ada yang sama dari perkataan firman Tuhan atau perintah Tuhan terhadap perkataan Hawa kepada ular? Nah, di dalam Kejadian 2 ayat 16 sampai 17 saya akan bacakan. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Tapi coba kita bandingkan perkataan daripada Hawa. Berbeda bukan? Jadi awal mula jatuh ke dalam dosa, Lucifer membuat dengan garis besar tentang penipuan di akhir zaman. Bahkan di awal penciptaan juga sudah ada tentang penipuan tersebut. Bahwa kata ular, semua pohon yang dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan semua jangan kamu makan, tapi Allah bilang semua boleh kamu makan dengan bebas. Tapi apa? Di tengah-tengah pohon boleh kamu makan. Itu kata Lucifer. Nah, ini akan terus terjadi hingga saat ini Bapak Ibu. Akhir zaman ini, bahwa setan mengetahui bahwa waktunya sudah singkat, dia akan dihukum oleh Tuhan dengan cara api yang bernyala-nyala yang Tuhan akan siapkan bagi orang-orang yang tidak menuruti perintah Tuhan. Berbagai cara setan akan memberikan penipuan yang begitu dahsyat. Maka dari itu Tuhan akan terus bertanya sama kita, di manakah engkau, anakku? Di manakah engkau, pendeta muda Jeremy? Di manakah engkau? Jadi pertanyaan ini kita harus jawab dengan ketulusan hati kita. Bahkan di ayat 2 dan di ayat 3 ini menjadi pertentangan bagi ahli-ahli kitab, bahwa seringkali pertanyaan yang dilontarkan ini hanya pertanyaan yang ya biasa-biasa saja, tapi maknanya sangat luar biasa, bahwa di akhir zaman ini akan terjadi terhadap penipuan. Kemudian apa penipuan yang ular katakan? Ayat 4, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Respon daripada Hawa sangat menarik terhadap kamu akan seperti menjadi Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Artinya Hawa juga mempunyai firasat, dia ingin sama seperti Allah. Begitupun Lucifer, dia ingin mau menyamai yang Maha Tinggi. Dengan pertanyaan itulah kita mengetahui siapa identitas Lucifer tersebut. Dan di ayat 6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi
pengertian, lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakan, dan diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Berarti ketika Hawa menghampiri buah atau pohon yang dilarang oleh Tuhan, itu dia datang dengan secara sendiri tanpa ditemani oleh malaikat atau Adam. Kemudian di sini kita mengetahui juga bahwa ketika dia sudah mendapatkan jawabannya, bahwa ketika dia menyentuh bahkan meraba akan pohon ini, dia tidak mati. Kenapa? Tapi kata Tuhan, pastilah kamu akan mati. Kita mengetahui dari perjanjian baru, upah dosa ialah maut. Jadi saat ini kita kalau hidup di dunia ini, kita akan mendapatkan apa itu namanya kematian. Semua manusia akan mengalami kematian. Karena itulah kita adalah keturunan dari orang berdosa. Dari situ Bapak Ibu, orang-orang muda, kematian yang Tuhan bilang pasti akan mati, itu dalam bahasa aslinya maut, amor. Tapi dalam yang diucapkan oleh Hawa, pen. Jadi kata pasti atau nanti berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Adam kepada Hawa, kemudian Hawa kepada ular. Jadi ini sangat berbeda sekali. Dan Bapak Ibu, orang-orang muda yang dikasihi Tuhan, singkat ceritanya, ketika mereka sudah mendapatkan apa yang mereka inginkan terhadap buah terlarang itu, di sini kita akan melihat implikasinya, bahwa dalam kutipan para nabi dan bapak jilid 1 halaman 48 paragraf ketiga dikatakan, setan merasa gembira atas suksesnya itu. Ia telah berhasil menggoda Hawa untuk tidak percaya akan kasih Allah, meragukan hikmatnya serta melanggar hukumnya, dan melalui Hawa ia telah berhasil menjatuhkan Adam. Seandainya kalau Adam tidak mengiyakan apa yang Hawa tawarkan, mungkin hanya Hawa sajalah yang jatuh ke dalam dosa. Tapi karena saking sayangnya dia terhadap sahabatnya yang Tuhan telah berikan, disitulah dia juga ikut merasakan apa yang dirasakan oleh Hawa. Di ayat ke-7, inilah akibat daripada mereka melanggar akan perintah Tuhan. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Disitulah Adam dan Hawa membuat cawat dari pohon yang ada di taman itu untuk memakai pakaian mereka, bahwa mereka merasakan ketelanjangan mereka. Karena apa? Karena jubah kemuliaan yang Tuhan berikan telah hilang oleh karena ketidaktaatan mereka. Kemudian di ayat 8, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Nah, dengan kata bahasa aslinya, yaitu pada hari angin sepoi-sepoi. Kita pernah merasakan kalau kita datang ke atas gunung, begitulah rasanya ketika Adam dan Hawa didatangi oleh Allah. Dan di situ bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Ayat 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Kenapa Tuhan bertanya, di manakah engkau? Padahal di kitab-kitab lainnya mengatakan Tuhan itu maha mengetahui isi hati manusia, bahkan perilaku manusia. Tuhan sangat maha mengetahui. Tapi kenapa Tuhan bertanya, di manakah engkau? Apa maksud Tuhan? Bapak Ibu, orang-orang muda, itu juga pasti Tuhan buat kepada kita untuk ditanyakan, di manakah engkau, pendeta muda Leon Situmorang? Karena pertanyaan ini menguji terhadap pertobatan daripada Adam dan Hawa.
Kenapa demikian? Karena mereka bersembunyi. Saya juga berpikir bahwa petak umpet yang saya lakukan waktu kecil itu permainan yang sangat bahagia sekali. Ada pada waktu mulanya di Taman Eden. Adam dan Hawa melakukan persembunyian terhadap Allah. Ini sangat unik ya. Dan kenapa juga Tuhan memberikan pertanyaan ini untuk apa yang Tuhan pikirkan kepada Adam dan Hawa. Jadi Bapak Ibu orang-orang muda, kita akan mengetahui bahwa di dalam para nabi dan Bapak jilid 1 di halaman 48 paragraf 4 katakan seperti ini. Ini sebagai tinjauan, di dalam keadaan mereka yang tidak bersalah dan suci, mereka dengan kesukaan menyambut kedatangan Khalik mereka. Artinya bahwa ketika mereka sebelum jatuh ke dalam dosa, Yesus seringkali datang ke tempat mereka. Mereka menyambut dengan apa? Kesukaan. Tapi ini kalimat selanjutnya. Tetapi sekarang mereka lari ketakutan dan berusaha untuk bersembunyi di antara pepohonan yang lebat di taman itu. Tetapi Tuhan Allah berseru kepada Adam, katanya, di manakah engkau? Kesukaan menyambut kedatangan Khalik mereka ini menjadi poin buat pelajaran di dalam Kejadian 3, bahwa poinnya ialah hanya 3 Bapak Ibu. Di dalam pertanyaan ini Tuhan Allah begitu baik, Dia tidak mau langsung menjudge. Pendeta muda Leon ini gak layak kau jadi pendeta, gak layak kau jadi hamba Tuhan, gak layak kau jadi penginjil. Pergi aja kau ke tempat lain, entah kerja di manakah. Tuhan tidak seperti itu. Tapi Tuhan mengetahui apa yang dilakukan Adam dan Hawa dengan cara kasih-Nya yang begitu besar lewat pertanyaan yang mendasar. Di manakah engkau? Karena posisinya memang Tuhan mengetahui bahwa Adam dan Hawa sedang bersembunyi. Maka dari itu mereka lari ketakutan karena tidak ada kerendahan hati. Bahkan tidak ada sadarkan diri. Dan yang terakhir, pengakuan serta pertobatan. Itulah poin yang harus kita lihat dari peristiwa tersebut. Poinnya ialah hanya 3. Ketika kita ditanya Tuhan, di manakah engkau? Kita harus menyatakan kerendahan hati. Dan yang kedua, harus sadarkan diri kita bahwa kita adalah orang berdosa di hadapan Tuhan. Lalu serta pengakuan dan pertobatan. Sama seperti lagu misionaris. Oh Tuhan, di manakah engkau saat ku menangis? Mungkinkah engkau tahu? Oh Tuhan, di manakah engkau saat ku menderita? Adakah kau rasa terlalu banyak perkara yang tak ku mengerti? Ampuni aku Tuhan, bila selalu ragu. Buat aku percaya Engkau selalu ada. Jadi Bapak Ibu, dari lagu itu kita diuji supaya kita lebih percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu harus ada. Dan Tuhan itu maha ada. Artinya Tuhan itu maha hadir. Jadi dari pertanyaan itu, pentingkah Allah bagi Adam dan Hawa? Maka dari itu Bapak Ibu, sama sepertinya Adam yang kedua menjadi teladan bagi manusia di zaman akhir ini. Katanya Kristen, artinya pengikut Yesus. Mengikut Yesus merupakan adalah pengikut yang mempunyai prinsip terhadap teladan Yesus. Kalau kita mengakui Yesus, bagaimana keadaan Yesus ketika dia menjadi manusia? Ya, di dalam Matius 14 ayat 34 sampai 36, ketika Yesus berada di Taman Getsemani bersama dengan murid-muridnya, dia tahu bahwa Yesus sudah di ujung akhir
misinya untuk menjadi sang juru selamat bagi setiap manusia. Tapi di sini Bapak Ibu, di ayat 34 kata Yesus kepada mereka, ini perasaan dia ya, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Jadi dia menyatakan sama murid-muridnya bahwa hatinya sangat sedih oleh karena misi yang begitu besar yang Tuhan emban dia akan merasakan begitu pedihnya. Murid-muridnya tidak tahu apa yang dia rasakan, cuman hanya melihat dari secara luarnya bahwa dia sedang sedih. Tapi dia tidak tahu murid-muridnya kenapa Tuhan ini bersedih. Lalu di ayat 35, ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Di ayat terakhir katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Di sini Bapak Ibu kita belajar dalam misi yang begitu berat, bahkan kita juga yang hidup sekarang ini harus mengakui kepada Allah yang menjadi sumber kehidupan kita, sumber kekuatan kita, bahwa Yesus saja dia tidak sendirian. Ketika dia berdoa, dia minta kuasa Tuhan, bukan kehendaknya sendiri. Padahal dia adalah anak Allah yang mempunyai kuasa. Tapi betul-betul 100% dia menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kesimpulannya Bapak Ibu, Adam yang pertama dengan Adam yang kedua menjadi pelajaran bagi kita bahwa Adam yang pertama sebagai gambaran ketidaktaatan, tapi Adam yang kedua yaitu Yesus sendiri menjadi gambaran buat kita sebagai teladan untuk kita terapkan dalam kehidupan kita, bahwa kita harus taat kepada perintah Tuhan. Di dalam pelayanan Injil, dengan cara apa kita harus taat kepada Tuhan? Kutipan Ellen G. White, pelayanan Injil halaman 226, paragraf 4 dan 5, dikatakan seperti ini. Yang pertama, doa adalah nafas jiwa. Itu adalah rahasia kuasa rohani. Maka seperti Yesus lakukan di Taman Getsemani, dia berdoa. Tidak ada sarana kasih karunia lain yang dapat menggantikan dan membuat kesehatan jiwa terpelihara. Lalu yang kedua, doa membawa hati dekat kepada sumber kehidupan dan menguatkan persendian serta otot pengalaman keagamaan. Lalu yang terakhir, melakukan doa yang sungguh-sungguh, barulah Allah mengaruniakan pada kita keinginan hati kita. Sama seperti 1 Tesalonika 5 ayat 17. Incessantly pray, artinya tahan henti-hentinya berdoa, tetaplah berdoa, sehingga kuasa Tuhan akan terjadi. Ajakan buat kita dalam pelajaran di manakah engkau? Dalam kutipan Ellen G. White masih di pelayan Injil halaman 226, jangan kita melalaikan berdoa. Karena kalau kita melalaikan berdoa, membuat kita lepas daripada Allah. Artinya kuasa, perlindungan, kekuatan, sumber kehidupan akan lepas daripada kita. Ada slogan kekristenan, air tanpa ikan, ya dia tetap air yang segar dan dapat diminum. Tapi ikan tanpa air dia bukan apa-apa. Kemudian tanah tanpa tumbuh-tumbuhan, dia tetaplah tanah yang subur dan dapat dipijak. Tapi tumbuh-tumbuhan tanpa tanah, ya bukanlah apa-apa. Begitupun dengan kita Bapak Ibu. Kita tanpa Tuhan bukanlah apa-apa. Tapi Tuhan tanpa kita tetap dia Tuhan yang maha kuasa. Dia tetap Tuhan yang maha bijaksana. Dia tetap Tuhan yang Alfa dan Omega, yang terus akan berkumandang memerintahkan setiap seluruh jagat raya alam semesta, bahwa dia adalah pemimpin yang benar. Jadi Bapak Ibu, panggilan buat kita ketika Tuhan memberitahukan di manakah engkau kepada kita saat ini. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat.
Artinya kita diundang dalam panggilan ini bahwa Tuhan yang sebagai sumber kehidupan, apapun yang kita rasakan, akui itu di hadapan Tuhan dengan kerendahan hati. Tuhan, saat ini saya bimbang. Ketika kita berdoa terhadap pasangan, Tuhan, saat ini saya ingin butuh pasangan, bahkan pekerjaan. Kita akui di hadapan Tuhan, Tuhan, saat ini saya butuh pekerjaan untuk mencukupi keluarga saya. Pertanyaannya, apakah kita sudah datang kepada Tuhan? Jadi marilah kita datang kepada Tuhan, mengakui kehadirannya, bahwa Tuhan saat ini memanggil kita, bahwa Tuhan saat ini sedang mengajak kita untuk datang kepadanya. Dan kita harus nyatakan semua beban kita, pergumulan kita, bahkan kesusahan hati kita kepada Tuhan di dalam doa, sehingga Tuhan akan terus memberkati kita, bahkan Tuhan akan terus memberikan kita apapun yang kita inginkan dalam hati kita, sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Namun bila mana kita datang kepada Tuhan, maka semuanya niscaya kita akan dianggap berhasil melawan cobaan, melawan apapun. Sampai Yesus datang kedua kali, Bapak Ibu dan orang-orang muda yang mengandalkan, bahkan mengakui kekuatan Tuhan, dia akan diangkat ke dalam taman Firdaus, dan dia akan diberikan jubah yang hilang dan mahkota yang Tuhan akan berikan bila mana umat-umat Tuhan yang setia dan percaya kepada Kristus. Biarlah pelajaran ini kita diingatkan untuk datang kepada Tuhan, akui kepada Tuhan dengan kerendahan hati kita. Kita harus bertobat dari keberdosaan kita, sehingga Tuhan yang akan menghapuskan setiap dosa kita dan akan membimbing kita ke jalan yang benar. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Oke, mari kita berdoa untuk menutupi akan renungan ini. Tuhan, saat ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau boleh bantu kami untuk mengakui setiap dosa-dosa kami, karena seringkali kami khawatir, bahkan banyak sekali keraguan kami terhadap dunia ini. Bahkan kami ingin menyerahkan harapan kami hanya kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah sumber kehidupan kami. Ajar kami terus dengan kerendahan hati kami Tuhan untuk mengakui setiap keadaan kami, sehingga kami boleh dibimbing oleh tangan kasih Tuhan sampai Yesus datang kedua kali. Biarlah Engkau boleh mendengar dan menjawab doa-doa kami. Terima kasih banyak Tuhan, Engkau sungguh baik. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Dan kami tutup doa yang kurang sempurna ini, biarlah Engkau sempurnakan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.